Hai, apa kabar semuanya teman-teman? Ini tuh liburan sekolah di Australia 2 minggu. Jadi aku mau ngebahas mengenai sekolah di TAFE di Aussie dan yang mau masuk ke uni atau college ya. Jadi yang mau sekolah di TAFE di Australia, this video is right for you. Jadi saya masuk di TAFE ini di semester 2 pas lagi musim dingin. Karena kalau lagi musim dingin tuh bisnis dan perekonomian itu lebih slow karena kebanyakan orang lebih fokus sama makan dan tinggal aja di dalam rumah karena memang suasananya dingin, jadi kayak mungkin gak enak ya mau ngapa-ngapain. Dan musim dingin di sini tuh kayak becek gitu loh, banyak hujan lah. Kalau di Indonesia tuh dari Desember ke Februari, nah itu tuh di sini musim dingin dari mulai Juni sampai Agustus. Jadi pas mau masuk ke sekolah tiap hari kedinginan, sebenarnya nggak enak juga sih kita sebagai orang tropis kayak gitu. Cuman daripada di tempat kerja itu bisnis lagi slow, lebih banyak apa ya, dietnya menurut saya lebih bagus sekolah karena ya itu lebih bermanfaat, apalagi buat orang baru yang ada di Aussie itu lebih bagus karena jadinya punya kualifikasi lokal dan punya teman-teman lain selain yang teman yang ada di community dan tempat kerja gitu. Jadi ya pengen tahu aja sih kayak apa sekolah di sini. Jadi saya memutuskan untuk ngambil sekolah yang sesuai dengan pekerjaan saya saat ini. Sebenarnya pada saat pertama kali banget baru nyampe Australia di port dulu tuh saya udah daftar langsung ya. Baru nyampe mungkin berapa hari tuh saya udah langsung daftar sekolah. Saya pernah daftar di Curtin Uni sama Stanley College karena dua ini memiliki jurusan sesuai dengan background saya. Jadi saya tuh memang mau sekolah yang berhubungan dengan IT, dimana saya nggak harus pusing-pusing mikirin mata kuliah ya, karena saya udah nggak ABG lagi, mungkin otakku nggak kecemerlang dulu. Jadi saya mau sekolah yang gampang-gampang aja, intinya gitu, yang aku nggak mikir lagi, aku udah tahu jawabannya semua. Intinya cuma nyari sertifikat, cuma nyari ijazah. Jadi kalau mau kerja atau mau ngapa-ngapain, CV aku tuh relate dengan qualification lokal. Jadi kalau mau kerja atau ngapain banyak diterimanya gitu, karena di negara kayak gini apa-apa tuh harus punya ijazah sini. Ijazah kita di Indonesia itu ya kurang diakui karena kita bukan dari negara yang English speaking country. Sebenarnya itu sih, karena sepintar apapun orang kalau tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris, karena di sini negara yang berbahasa Inggris, jadi agak lebih sulit sebenarnya sih kayak gitu. Bukan karena apa ya, sistem pendidikan kita lebih nggak bagus gitu, kita enggak, jadi lebih kepada masalah bahasa aja sih kalau menurut aku. Karena ya banyak sekali yang degree-nya udah bagus-bagus sampai sini kayak nggak bisa diterima, yang karena orang itu tidak bisa menjelaskan skillnya sendiri gitu, tidak bisa menjelaskan idenya sama kemampuannya. Jadi TAFE ini adalah lembaga pendidikan punya pemerintah yang isi mata kuliah di dalamnya itu kebanyakan short course gitu ya, kayak kursus yang pendek-pendek per semester. Kau udah habis semester 1 bisa lanjut semester 2 dan terus. Maksimum itu sampai diploma 3 ya, sampai D3. Kalau di negara kita ini apa sih ya, mungkin LP3I kali ya, cuma LP3I itu swasta dan TAFE ini punya pemerintah. Dan TAFE ini gede banget, mulai dari perdesaan sampai perkotaan ada semua gitu. Cuman gak semua jurusan ada di mana-mana. Jadi yang jurusan tertentu hanya ada di TAFE pusat yang ada di ibu kota, seperti jurusan aku ya, digital marketing yang mau saya apply waktu itu adanya hanya di TAFE North Metropolitan, dan saya tuh udah daftar di situ, sempat keterima, tapi saya withdraw, saya cancel, saya pindah ke sini karena satu dan lain hal. Dan persyaratan untuk sekolah di Australia ya, mulai dari lembaga pendidikan atau sampai uni, kurang lebih itu persyaratannya sama aja. Jadi persyaratan nomor 1 itu adalah budget atau uang, karena sekolah di sini itu mahal, jadi harus punya budget yang
banyak. Contoh kayak sekolah aditif ini, jurusan aku anggaplah gitu ya, digital marketing atau yang lain, itu kurang lebih 7.000 sampai 8.000. Atau saat ini saya ngambil nail technology, itu juga sekitar 7 sampai 8.000 untuk international student, kurang lebih 70 sampai 80 juta. Jurusan yang lain itu disesuaikan ya, setiap jurusan itu tentu saja beda-beda, samalah kayak di sekolah di tempat kita di uni ataupun di lembaga pendidikan yang lainnya, setiap jurusan itu beda-beda kayak gitu. Syarat yang kedua itu adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris, disebut IELTS atau PTA test ya, itu skornya minimum 6,0. Jadi kalau misalkan kalian belum punya sertifikat atau ijazah sekolah bahasa Inggris apapun di Indonesia, kalian bisa ikut kursus dulu untuk mendapatkan IELTS atau PTA ini. Kalau kalian yang ada di Jakarta atau di Bali, itu saya suggest kalian bisa pergi ke sini yang ada di screen, itu juga ada di description, aku kasih linknya. Kalian bisa persiapan di situ, nanti bisa nanya-nanya mulai dari khusus bahasa Inggris sampai caranya sekolah, mendaftar dan segala macamnya di Australia. Mereka akan memberi bimbingan karena memang ini sekolah punya pemerintah Australia yang ada di Indonesia gitu ya, dan gurunya itu mulai dari guru lokal, orang Indonesia sampai orang bule, ada semua. IELTS ini atau tes kemampuan bahasa Inggris ini, kalian itu mesti jujur ya, jangan coba-coba mau manipulasi data lah pokoknya mengenai tes bahasa Inggris ini. Soalnya saya baca suatu artikel itu ada dari negara salah satu dari Asia, itu banyak banget student dari negara mereka yang masuk ke Australia yang memasukkan IELTS tes ini. Jadi sangat sanggila di sini, nggak bisa kayak tipu-tipu gitu, nanti yang ada malah ketahuan. Dan kalau ketahuannya itu dari airport dipulangkan, jadinya kayak repot banget gitu, udah prepare segala macam ya kan, terus sampai di sini ditolak, jadi ribet lah pokoknya. Jadi dari awal aja kalian jangan memasukkan dokumen apapun atau apapun itu, jangan yang palsu-palsu. Yang mau masuk ke Australia itu ketat banget, jadi once kalian itu punya catatan hitam, kedepannya akan susah sekali dipulangkan, nggak tahu kapan lagi bisa masuk. Dari awal pokoknya tes yang benar itu lakuin ya, jangan coba-coba masukin dokumen daripada nanti kalian kayak di negara yang itu tuh. Syarat yang ketiga itu documents, dan di dokumen ini ya tahu sendiri ya, kayak paspor, ijazah, transkrip nilai yang kalian lulusan terakhir apa di Indonesia, itu dipakai untuk mengajukan sekolah di sini. Dan pastikan semua dokumen kalian itu mulai dari data pribadi seperti KTP, paspor, akta lahir, misalkan kalian punya properti kayak rumah, kendaraan dan lain-lainnya atas nama kalian, pokoknya yang ada nama kalian itu usahakan udah berbahasa Inggris. Kalau belum itu harus translate dulu, dan bawalah dokumen tersebut yang aslinya. Kalau enggak kalian scan yang aslinya, kalian simpan di cloud, di drive gitu, yang udah di-translate ke dalam bahasa Inggris. Dan translate-nya itu harus menggunakan translator yang diakui oleh pemerintah Australia seperti Native Translator. Kalau di luar itu nggak akan diterima. Dan untuk mentranslate dokumen itu kalian bisa tinggal ngikutin link berikut ini yang saya udah attach juga di description. Kalian tinggal klik, ini merupakan website mudah banget, tinggal klik, masukin file yang ingin kalian translate. Kalian mau pilih itu jadinya sekarang atau besok atau lusa, itu ada pilihannya, dan semakin cepat berarti semakin mahal ya. Jadi kalian yang mau masuk Australia, pastikan kalian udah translate dokumen kalian jauh-jauh hari supaya nggak bayar kemahalan, dan prepare semuanya udah ready. Dan kalau udah di translate semuanya, scan semuanya, kalian simpan data diri kalian itu di cloud kayak di Google Drive gitu. Kalian bikinlah folder di situ. In case gimana kita nggak tahu ya, hard copy kita hilang atau apa, zaman sekarang itu udah digital. Kalau HP mau hilang sekalipun kamu bisa buka itu dimanapun. Kalau aku kayak gitu,
Jadi semua dokumen kamu itu ready kan di dalam cloud. Kalian bikin satu folder di Google Drive yang menyimpan semua data diri kamu. Dan pastiin juga itu translatornya jangan menggunakan selain nanti yang nanti nggak diterima. Dan bagi kalian yang di Indonesia itu udah ada sekolah bahasa Inggris, baik itu kursus ataupun diploma ataupun sarjana ataupun master atau apapun sekolahnya kalian yang berhubungan dengan bahasa Inggris di Indo, kalian punya ijazahnya dan transkrip nilainya juga itu pastiin itu udah ditranslate ke nanti translator. Nanti pada saat mengajukan mau sekolah di sini itu bisa digunakan. Dan kalau misalkan itu diterima, bisa dipersamakan sama kampus yang bersangkutan, kalian bisa kayak lolos IELTS atau PTA gitu, jadi tidak perlu tes bahasa Inggris lagi. Karena saya termasuk yang gitu ya, jadi saya punya ijazah sekolah bahasa Inggris lah di Indonesia, dan saya pakai ijazah saya itu dan transkrip nilai saya itu sebagai nego sih sebenarnya. Sebenarnya saya juga dimintain IELTS tes, tapi saya ajukan ijazah saya bilang kalau saya udah punya ijazah bahasa Inggris di negara saya, boleh nggak kalau saya nggak perlu IELTS atau PTA. Dan mereka lihat transkrip nilai saya dan ijazah saya, dan ternyata itu diterima, jadi nggak perlu tes bahasa Inggris lagi gitu. Jadi bagi kalian yang punya itu, jangan lupa ya kalian touch itu pada saat apply. Dan pada saat emailmu dibales, misalkan kamu nggak diterima, kamu bisa telepon atau email nego gitu loh. Karena aku sebenarnya kan gitu, kayak mereka maunya saya benar-benar punya IELTS tes itu atau PTA, tapi saya telepon, saya langsung ngomong sama bagian admin yang berimin saya email itu, terus kayak ngobrol lah sama dia di dalam telepon. Saya ngomong sama dia, ini apapun yang kamu katakan saya ngerti loh, berarti saya nyambung dong gitu. Saya ngerti kok itu format, tapi saya kan udah banyak banget kurikulum matematika yang udah saya pelajarin di transkrip nilai saya itu terjelas apa ya, terpampang nyata semua mata kuliah yang ada di IELTS sama PT itu ada gitu. Jadi tidak perlu lah saya tes lagi, minimal saya udah belajar keras banget dulu gitu. Dan saya juga bekerja di pariwisata tiap hari, ngomong teleponan, jadi spoken and written in English itu udah kayak biasa aja. Dan pada akhirnya ya diterima, jadi kalian bisa gunakan itu juga. Cuman kalau kalian nggak yakin, kalian lebih baik ambil kursus dan ikutin IELTS yang benar. Ingat ya, jangan dipalsuin, karena namanya dokumen, namanya kertas bisa diedit gampang banget. Kamu mau ngasih skor 100 atau 1000 pun bisa, cuman skill dan lain gitu loh. Nanti malahan pada saat sekolah itu nggak nyambung jadinya kalau orang itu nggak ngerti, karena ini kan sekolah ya formal semuanya gitu, menggunakan bahasa Inggris yang formal dan banyak banget istilah-istilah yang kita tidak dengar sebelumnya. Jadi minimal banyak istilah yang kita nggak tahu tuh ya. Oke, kita bisa 1-2 atau berapa kata, tapi bukan nggak ngerti semua. Kalau yang kayak conversation pasti orang ngerti gitu, tapi kayak ada istilah-istilah yang tumben kita dengar, karena memang ini bukan negara kita sebagai first language kan, Inggris gitu. Jadi nggak apa-apa kok menurut aku ya, ada beberapa kata yang kita nggak ngerti, kita bisa translate. Cuman kalau untuk bahasa pengantarnya aja orang udah nggak nyambung ya, jauh banget. Intinya jangan dipalsuin, udah apa adanya. Kalian harus prepare beneran, kalian bisa ngomong dan menulis bahasa Inggris dengan baik dulu, baru kalian bisa sekolah di sini. Banyak orang dari negara Asia itu menggunakan jalur student atau student visa ini untuk bekerja di Australia ya, karena masuk Australia itu susah, tidak ada apa ya istilahnya, bukan negara penerima TKI gitu loh. Jadi nggak ada PJTKI yang bekerja sama dengan Aussie. Mereka tuh mempekerjakan orang yang sudah ada di sini, jadi kayak ready to use. Bagaimana mau undang orang dari luar, ribet lah ya kan. Mereka meng-hire orang yang sudah ada di sini. Makanya bagi kalian yang mau kerja juga nggak apa-apa pakai jalur student, ini bagus banget menurut aku ya. Kalau kalian nggak punya uang, bisa nabung dulu. Kalau keluarga kamu mampu ya alhamdulillah banget. Terus sampai sini gimana kalian akan pintar dengan sendirinya kalau udah ada di sini, intinya gitu. Cuman kalau ada yang kenal apa segala macam lebih bagus. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa
Kanya ke IALF itu ke tempat kursus bahasa Inggris yang ada di Bali atau Jakarta yang menyediakan IELTS dan BTS. Terus bagi kalian yang masih SMA atau baru lulus SMA pengen sekolah di luar negeri yang dapat beasiswa yang full scholarship, itu informasinya bisa lihat di sini, ada juga link yang ada aku attach di description ya. Kalian tinggal klik, itu ada di Instagram, itu udah verified account, jadi akun yang bagus yang bisa yang bertanggung jawab lah yang saya attach ya, biar dia lebih valid kayak gitu. Jadi di situ bisa nanya beasiswa kemanapun termasuk di Australia. Carilah kalian beasiswa yang fully funded, yang 100% dibiayain, mulai dari uang makan, uang tinggal, semuanya yang kalian sampai sini, biar nggak stres mikirin biaya. Siapa tahu beruntung kan, nggak tahu orang tua nggak dicoba, mana tahu ya nggak pernah ikutin aja, apalagi kalau masih muda-muda kayak gitu kan. Banyak banget kok di kampusku sekarang ini aku ketemu orang dari berbagai negara dan banyak banget yang beasiswa, walaupun mereka itu beasiswanya cuman kayak 1 semester atau berbentuk uang ya, misalkan dapat beasiswanya cuman 50 juta, itu kan berarti 1 semester aja. Ada yang dapat beasiswanya itu 100 juta, berarti itu 2 semester aja. Tetap aja itu lebih baik daripada nggak dapat. Sampai di sini kalau kamu emang orangnya rajin, gercep, bisa kok ngikutin, semuanya bisa dijalanin. Kalau udah ada di situ gitu, kelihatannya aja menakutkan, tapi kalau udah dikerjakan itu pasti bisa-bisa aja dan ada aja jalan keluarnya. Ada bedanya sedikit sih sekolah di sini sama sekolah di Indonesia ya. Yang pasti orang itu orangnya simple, nggak ribet kayak kita. Sekolah pun juga kayak gitu, lebih simple lah. Kalau saya sih enak-enak aja, bisa ngikutin semuanya aman-aman aja. Baik mata kuliah, bagaimana penyampaian dan semuanya ilmu yang disampaikan itu menurut saya sih baik-baik aja, tidak ada masalah dan lebih simple kok sebenarnya. Memang tugasnya banyak tapi oke lah, karena nggak harus hafalan banget kayak negara kita. Kalau ujian tuh harus ngapalin gitu, di sini nggak, lebih ini sih lebih oke. Karena itu mungkin tiap kali ya, nggak tahu kalau uni. Tapi kemarin saya sempat sekolah digital marketing untuk online. Saya ngambil salah satu college yang ada di Victoria sana di Melbourne, karena salah satu state pendidikan kan di sana. Cuman ya sebenarnya kalau untuk per-IT-an kayak untuk per-digitalan, saya tuh jauh lebih baik belajar dari YouTube. Karena tentu saja YouTube itu unlimited, banyak hal yang tidak bisa didapat dari sekolah. Tapi bagaimanapun di negara kayak gini itu membutuhkan ijazah atau sertifikat. Mau hebatnya kayak apa, luar biasanya kayak apa, mau YouTube ngadut bisa cari follower, bisa cari viewer, bisa cari uang banyak, kalau nggak ada sertifikat yang nggak diakuin. Jadi saya intinya sekolah itu nyari sertifikat aja sih, karena apa yang saya pelajari di sekolah itu aku udah tahu semua gitu. Tapi memang harus kayak istilahnya memvalidasi kemampuan kita aja lah untuk mencari kualifikasi lokal. Jadi bagi kalian yang mau sekolah di luar negeri atau memang belum, baru lulus SMA di situ mau sekolah di sini tuh bagus banget, sekalian aja gitu loh. Soalnya kan ijazah kita nggak diakuin ya kan. Jadi ya kalau emang ada budgetnya, terus mampu pemikirannya, otaknya kuat, ya bagus itu. Kalian bisa kerja, bisa apa ya kan. Kalau kalian sekolah di sini kan kalian bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus dari yang nggak sekolah lah, tentu saja sesuai dengan qualification, oke? Kayaknya ini udah panjang banget. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kalian semua menjadi orang yang hebat dan sukses di luar negeri. Pokoknya contoh yang baik-baik aja, yang hebat-hebat aja, yang enggak jangan dicontoh. Dan ya kan banyak kok yang bisa dijadiin inspirasi orang-orang di luar negeri yang hebat-hebat. Nanti di video lain aku buat contoh-contoh orang-orang di LC yang aku kenal deh, teman tetangga yang hebat luar biasa. Dari nol, dari bukan siapa-siapa sampai luar biasa banget di Australia. Jadi itu bisa dijadiin inspirasi. Thank you for watching. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, please leave your comment below. Thank you, bye.